Catatan transaksi, termasuk semua kartu, memo, atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, opsi dan komoditi di pasar fisik. 2. Catatan, pembukuan keuangan, dan catatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib tersedia setiap saat untuk diperiksa. 3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Semua pesanan yang telah ditransaksikan, yang belum ditransaksikan, atau yang dibatalkan. B. Kartu transaksi. C. Kartu tanda tangan. D. Buku catatan transaksi. E. Jurnal. F. Buku kas. G. Cek yang dibatalkan. H. Salinan konfirmasi. I. Salinan pernyataan jual dan beli. J. Dokumen perjanjian pemberian amanat. K. Dokumen pemberitahuan adanya risiko. Dan L. Catatan lainnya yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya, opsi dan komoditi di pasar fisik. 4. Untuk transaksi opsi harus dicatat informasi mengenai a. Waktu transaksi. B. Transaksi opsi jual atau beli. C. Waktu jatuh tempo. D. Jumlah transaksi. E. Jenis opsi, dan F. Harga patokan, premi, komisi, dan biaya lainnya. Pasal 128. 1. Pialang berjangka yang menerima amanat wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan nama pihak yang memberi amanat, nomor rekening, dan data amanat dalam kartu amanat. 2. Kartu amanat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib segera diberi tanda waktu terima amanat dengan menggunakan peralatan atau mesin pencatat waktu. Pasal 129. 1. Pialang berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan keuangan yang terpisah untuk setiap nasabah, yang meliputi uang masuk dan keluar dan semua transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka dalam negeri dan atau luar negeri yang mencakup waktu, harga, jumlah transaksi, dan jenis komoditi. 2. Pialang berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi keuangan nasabah, mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan jasa kepada nasabah setiap hari, paling lambat hari kerja berikutnya. 3. Pialang berjangka wajib membuat konfirmasi paling sedikit 1 bulan sekali kepada nasabah tentang posisi terbuka kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dan harga yang terjadi, laba atau rugi bersih yang belum nyata, semua dana nasabah, dan berbagai biaya yang dibebankan kepada rekening nasabah tersebut. Pasal 130. 1. Pialang berjangka wajib membuat laporan keuangan termasuk perhitungan modal bersih disesuaikan setiap 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Bapepti. 2. Laporan keuangan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib disampaikan kepada Kepala Bapepti paling lambat 7 hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir. 3. Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib disampaikan kepada Kepala Bapepti dan bursa berjangka paling lambat 45 hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir. 4. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kepada Kepala Bapepti paling lambat 90 hari setelah berakhirnya tahun laporan. Pasal 131. 1. Direktur Kepatuhan Pialang berjangka wajib membuat laporan bulanan. 2. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib disampaikan kepada Kepala Bapepti paling lambat 7 hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembuatan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 132. 1. Pialang berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bapepti keadaan sebagai berikut. A. Perusahaan pialang berjangka akan memulai, menghentikan sementara, membuka kembali, atau memberhentikan secara tetap kegiatannya. B. Perusahaan pialang berjangka yang bersangkutan atau salah satu komisaris, direksi, manajer, atau wakil pialang berjangka sedang dalam proses perkara di pengadilan, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan atau dinyatakan pelit oleh pengadilan atau melakukan pelanggaran di bidang perbankan atau sedang dalam proses penyelesaian hutangnya dengan pihak ketiga. C. Terdapat pengurus perusahaan pialang berjangka yang melakukan kegiatan di luar kewenangannya. D. Terdapat pengurus perusahaan atau pegawai pialang berjangka yang dianggap tidak layak lagi melakukan perdagangan berjangka, karena yang bersangkutan bersikap tidak jujur atau tidak adil. Terdapat pengurus pialang berjangka yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. F. Terdapat perubahan kepemilikan saham perusahaan pialang berjangka yang melebihi 10% dari jumlah saham yang disetor. G. Tidak memenuhi batas modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, atau H. Volume transaksi perusahaan pialang berjangka untuk nasabah telah mencapai jumlah wajib lapor posisi terbuka kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. 2. Apabila pialang berjangka mengetahui terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. A. Huruf A sampai dengan huruf E, pialang berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bapepti paling lambat 5 hari sejak diketahui atau dari tanggal permasalahan tersebut terjadi. B. Huruf F. Pialang berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bapepti paling lambat 15 hari sejak perubahan kepemilikan saham. Dan C. Huruf G dan huruf H. Pialang berjangka wajib melaporkan paling lambat sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya kepada Kepala Bapepti. Pasal 133.
1. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa. 2. Catatan kegiatan transaksi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan kepada Kepala Bapepti. Pasal 134. 1. Penasihat berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatannya secara benar serta tersedia setiap saat untuk diperiksa. 2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Data dan informasi semua klien. b. Semua dokumen resmi dan keterangan lainnya. c. Tanda bukti pengakuan klien telah mengerti isi. Dokumen keterangan perusahaan. d. Semua perjanjian tertulis, termasuk dokumen pemberitahuan adanya resiko. e. Semua naskah asli atau salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan yang disebarkan kepada klien yang disusun berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut. Dan f. Buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dan transaksi di pasar fisik yang dilakukan oleh prinsipalnya. 3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaporkan kepada Kepala Bapepti. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 135. 1. Pengelola sentra dana berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa. 2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Catatan harian tentang transaksi yang dilakukan untuk sentra dana berjangka yang meliputi tanggal transaksi, jumlah, jenis kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, harga, bulan penyerahan, jual atau beli, pialang berjangka yang mengelola rekening, penasihat berjangka, serta untung dan rugi yang diperoleh. b. Pembukuan. b. Pembukuan atau catatan lainnya yang menunjukkan semua tanda terima dan pengeluaran uang, surat berharga, atau kekayaan lainnya. c. Tanda bukti pengakuan peserta sentra dana berjangka yang telah mengerti isi dokumen keterangan perusahaan. d. Buku kas dan catatan lain yang menunjukkan nama dan alamat setiap peserta sentra dana berjangka serta dana yang diterima dan dibagikan kepada setiap peserta sentra dana berjangka. e. Salinan dari konfirmasi transaksi dan laporan bulanan dari pialang berjangka dan atau pelaku lainnya untuk tiap sentra dana berjangka. f. Cek yang dibatalkan, laporan bank, jurnal, buku kas, bukti pembayaran, data dari komputer, data lainnya, dan memo yang dibuat atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan sentra dana berjangka. g. Semua naskah asli salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan yang disebarkan kepada peserta sentra dana berjangka yang disusun berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut. Dan h. Buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, kontrak derivatif lainnya, produk transaksi fisik di bursa berjangka, sistem perdagangan alternatif dan atau sistem resi gudang yang dilakukan oleh pengelola sentra dana berjangka atau prinsipalnya. 3. Pengelola sentra dana berjangka wajib menyerahkan laporan keuangan sentra dana berjangka yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum kepada peserta sentra dana berjangka paling lambat 30 hari setelah akhir bulan. Pasal 136. 1. Setiap pedagang berjangka yang menguasai atau memiliki posisi dalam jumlah mencapai batas wajib lapor, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Bapepti paling lambat sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya setelah diketahui atau menerima pemberitahuan keadaan posisi tersebut. 2. Laporan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan selama pedagang berjangka menguasai atau memiliki posisi pada tingkat mencapai atau melebihi batas wajib lapor. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 137. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan serta bentuk laporan diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 10. Pelaksanaan perdagangan berjangka. Bagian ke-1. Pedoman perilaku pialang berjangka. Pasal 138. Pialang berjangka wajib mempertahankan modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 139. 1. Pialang berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai nasabahnya yang meliputi a. Nama, kedudukan, dan alamat. b. Pekerjaan dan umur. c. Kemampuan keuangan. d. Pengetahuan mengenai perdagangan berjangka. e. Alasan membuka rekening perdagangan berjangka. Dan f. Informasi lainnya yang diperlukan. 2. Data. 2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Pasal 140. 1. Pialang berjangka dilarang membuka rekening dan atau menerima amanat nasabah untuk perdagangan berjangka bagi pihak sebagai berikut. a. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. b. Yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. c. Yang telah mencapai batas posisi tidak diperkenankan melakukan penambahan transaksi atau membuka rekening pada pialang berjangka lainnya. d. Pejabat atau pegawai Bapepti, bursa berjangka, atau lembaga clearing berjangka dan atau pihak lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapepti. e. Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut. f. Yang memiliki kondisi keuangan kurang dari yang dipersyaratkan oleh Kepala Bapepti, atau g.
yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka berdasarkan putusan pengadilan atau arbitrase atau berdasarkan keputusan Kepala Bapepti, atau H. Yang lalai memenuhi kewajiban membayar margin. Dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Pialang berjangka wajib. A. Menolak amanat baru dari nasabah yang telah membuka rekening perdagangan berjangka yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya. B. Menutup rekening nasabah yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah semua kewajibannya diselesaikan dan C. Memberitahukan. C. Memberitahukan kepada bursa berjangka mengenai penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf B agar segera dapat diinformasikan kepada anggota bursa berjangka lainnya. Pasal 141. 1. Pialang berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada pialang berjangka lainnya. 2. Pegawai pialang berjangka dan istri atau suami yang ingin ikut serta dalam perdagangan berjangka hanya boleh membuka rekening atas nama masing-masing pada pialang berjangka yang bersangkutan. Pasal 142. 1. Sebelum membuka rekening nasabah untuk transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, pialang berjangka wajib A. Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam dokumen keterangan perusahaan, risiko yang dihadapi dalam perdagangan berjangka yang dimuat dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan isi perjanjian pemberi amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. B. Memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur perdagangan berjangka. C. Menjelaskan isi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang akan ditransaksikan oleh nasabah. D. Menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. E. Segera memberitahukan kepada seluruh nasabahnya apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku, dan F. Meneliti. F. Meneliti semua informasi yang diberikan oleh nasabah. Dalam permohonan pembukaan rekening. 2. Dalam hal penerimaan nasabah dilakukan secara online, pialang berjangka dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf C, dan huruf D. Pasal 143. 1. Pialang berjangka dilarang menerima amanat nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi kontrak berjangka tertentu dan atau kontrak derivatif lainnya yang tertentu, kecuali amanat untuk likuidasi. 2. Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka pialang berjangka wajib memberitahukan dan memindahkan kepada nasabah untuk menambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. 3. Apabila keadaan keuangan nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 1, huruf C tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, pialang berjangka wajib menolak amanat nasabah yang bersangkutan. 4. Apabila kewajiban tambahan margin tidak dipenuhi, pialang berjangka berhak melikuidasi posisi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya nasabah yang bersangkutan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pasal 144. 1. Setiap kali menerima amanat nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening nasabah yang bersangkutan, pialang berjangka wajib mencatat dalam sistem pencatatan elektronik. 2. Apabila amanat nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan melalui telepon maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. 3. Pialang. 3. Pialang berjangka wajib mengkonfirmasi kepada nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh nasabah. 4. Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, pialang berjangka segera memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 hari kerja berikutnya. 5. Pialang berjangka wajib menyampaikan kepada Kepala Bapepti mengenai formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh nasabah untuk referensi. Pasal 145. 1. Pialang berjangka wajib menempatkan dana nasabah pada rekening terpisah di bank yang telah disetujui oleh Kepala Bapepti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, untuk memudahkan mengetahui jumlah dana milik masing-masing nasabah. 2. Apabila nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka waktu 1 tahun, maka rekening nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut tidak boleh dipergunakan lagi. 3. Dalam hal rekening nasabah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pialang berjangka berhak untuk mengambil dana yang masih ada dalam rekening tersebut sebagai pembayaran biaya administrasi, setelah dilakukan upaya pemanggilan kepada nasabah. Pasal 146. Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, pialang berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyembunyikan atau mengubah informasi tentang perdagangan berjangka. B. Menyarankan untuk membeli atau menjual jenis kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar nasabah melakukan transaksi. C. Membocorkan. C. Membocorkan rahasia tentang amanat nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan transaksi. D. Menyalahgunakan dana nasabahnya. E. Memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan nasabah, sehingga merugikan kepentingan nasabah. F. Membuat, menyimpan, melaporkan, dan mempublikasikan secara melawan hukum tentang kegiatannya atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. G. Lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan. Peraturan perundang-undangan. H. Memberi pinjaman atau meminjam uang dari nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain. I. Melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan
Transaksi J. Melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan. K. Melaksanakan transaksi untuk nasabahnya tanpa perintah nasabah yang bersangkutan. L. Tidak menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka sesuai dengan perintah nasabah. M. Tidak melaporkan transaksi nasabah ke bursa berjangka dan tidak mendaftarkan ke lembaga clearing berjangka. N. Menerima kuasa dari nasabah untuk melakukan transaksi atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bapepti, atau O. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 147. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perilaku pialang berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian kedua. Pedoman perilaku penasihat berjangka. Pasal 148. 1. Penasihat berjangka dilarang menghimpun atau menerima atas namanya dana atau surat berharga sebagai margin untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dari kliennya. 2. Sebelum membuat perjanjian pemberian jasa, penasihat berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon klien informasi mengenai A. Keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang analisis perdagangan berjangka, program kegiatan, dan pengalaman usahanya sebagaimana tercantum dalam dokumen keterangan perusahaan. B. Risiko yang dihadapi dalam perdagangan berjangka sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko. 3. Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. 4. Dokumen keterangan perusahaan mengenai usaha penasihat berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A harus benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui. 5. Penasihat berjangka harus menerima dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh klien sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen. 6. Penasihat berjangka dilarang menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama kliennya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bapepti. Bagian ketiga. Pedoman perilaku pengelola sentra dana berjangka. Pasal 149. 1. Sebelum menerima seseorang sebagai peserta sentra dana berjangka, pengelola sentra dana berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon peserta informasi mengenai A. Keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang pengelolaan sentra dana berjangka, keuangan, program kegiatan, dan pengalaman usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen keterangan perusahaan, dan B. Risiko yang dihadapi dalam perdagangan berjangka sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko. 2. Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. 3. Dokumen keterangan perusahaan mengenai pengelola sentra dana berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, harus benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui. 4. Pengelola sentra dana berjangka harus menerima dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh peserta sentra dana berjangka sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen. Bagian keempat. Pedoman perilaku dalam sistem perdagangan alternatif. Pasal 150. 1. Sistem perdagangan alternatif hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif yang satu dan lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti. 2. Sistem perdagangan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggunakan sistem perdagangan elektronik yang memenuhi persyaratan. 3. Ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh persetujuan, mekanisme transaksi, penghentian kegiatan, dan persyaratan sistem perdagangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 151. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif wajib A. Melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dalam rangka pengawasan pasar, dan B. Mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga clearing berjangka untuk dijamin penyelesaiannya. Pasal 152. Dalam hal penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan atau peserta sistem perdagangan alternatif tidak melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dan tidak mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga clearing berjangka, maka penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan atau peserta sistem perdagangan alternatif wajib mengembalikan dana nasabah yang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan dan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat dari transaksi yang tidak didaftarkan. Bab 11. Pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan di bidang perdagangan berjangka. Pasal 153. 1. Setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bapepti berhak melakukan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan. 2. Sebelum disampaikan kepada masyarakat, materi atau bahan yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada Bapepti untuk memperoleh persetujuan. Pasal 154. Setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bapepti dalam melakukan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan dilarang untuk A. Menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat. B. Menggunakan cara pemaksaan. C. Membuat pernyataan bahwa perdagangan berjangka merupakan sarana investasi yang tepat bagi semua orang antara lain dengan hanya mengemukakan kemungkinan diperolehnya keuntungan tanpa mengemukakan kemungkinan terjadinya kerugian, dan atau D.
Membuat pernyataan yang dapat memperdaya masyarakat antara lain dengan menyembunyikan atau menghilangkan materi atau fakta, atau hanya menyampaikan laporan keuntungan perdagangan yang diperoleh di masa lampau tanpa menjelaskan bahwa hal itu bukan cerminan keberhasilan di masa datang, atau menyampaikan data kinerja masa lalu dan laporan keuangan termasuk tingkat pengambilan investasi yang tidak berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 155. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 12. Sanksi administratif. Pasal 156. 1. Setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bapepti yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dikenai sanksi administratif. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis. B. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. C. Pembatasan kegiatan usaha. D. Pembekuan kegiatan usaha. E. Pencabutan izin usaha. F. Pencabutan izin. G. Pembatalan persetujuan, dan atau H. Pembatalan sertifikat pendaftaran. Pasal 157. 1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 2, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, atau huruf H dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 2, huruf A. 2. Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 2, huruf B dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 2, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, atau huruf H. Pasal 158. 1. Setiap pihak yang lalai membuat, menyimpan, dan memelihara catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 1, pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 1, pasal 126, pasal 127, pasal 128 ayat 1, pasal 129 ayat 1, pasal 133 ayat 1, pasal 134 ayat 1, dan pasal 135 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Bapepti. 2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak dikeluarkan peringatan tertulis. 3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak 3 kali. Pasal 159. 1. Apabila pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 tidak mematuhi peringatan tertulis terakhir, Kepala Bapepti dapat menunjuk konsultan untuk melakukan penertiban pembukuan perusahaan. 2. Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi beban perusahaan yang bersangkutan. Pasal 160. Setiap pihak yang terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 3, pasal 123 ayat 3, pasal 125 ayat 3, pasal 129 ayat 2, dan ayat 3 pasal 130 ayat 2 ayat 3, dan ayat 4 pasal 131 ayat 2 pasal 132, dan pasal 133 ayat 2 dikenai sanksi denda administratif sebagai berikut. A. Bursa berjangka atau lembaga kliring berjangka dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000 atas setiap hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak sebesar Rp1 miliar. B. Pialang. B. Pialang berjangka, penasihat berjangka, penyelenggara sistem perdagangan alternatif, dan pengelola sentra dana berjangka dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp200.000 setiap hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp200 juta. Pasal 161. Bursa berjangka yang lalai melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat 1 dikenai denda administratif paling banyak Rp200 juta. Pasal 162. Setiap pihak yang tidak mencapai persyaratan modal bersih disesuaikan atau telah mencapai batas posisi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1, huruf G dan huruf H dan pasal 136 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Pasal 163. Kegiatan usaha bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, pengelola sentra dana berjangka dapat dibukukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bapepti, apabila yang bersangkutan A. Tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bapepti sebanyak 3 kali. B. Tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan. C. Perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, atau D. Sesuai hasil pemeriksaan Bapepti, bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Pasal 164. Izin usaha dan izin yang dimiliki oleh setiap pihak dapat dicabut, apabila A. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. B. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. C.
Bursa berjangka atau lembaga clearing berjangka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. D. Bapepti memiliki alasan yang kuat bahwa wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, atau wakil pengelola sentra dana berjangka yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka, atau E. Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Clearing Berjangka, atau Bapepti. Pasal 165. Persetujuan dan sertifikat pendaftaran yang dimiliki oleh setiap pihak dapat dibatalkan, apabila A. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. B. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. C. Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Clearing Berjangka, atau Bapepti. Pasal 166. Izin wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Pasal 167. Kegiatan wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka dapat dibekukan, apabila A. Kegiatan usaha pialang berjangka, penasihat berjangka, atau pengelola sentra dana berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil dibekukan. B. Wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka atau wakil pengelola sentra dana berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, atau C. Sesuai hasil pemeriksaan Bapepti, wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, atau wakil pengelola sentra dana berjangka yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang perdagangan berjangka. Pasal 168. Izin wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka dapat dicabut apabila A. Izin usaha pialang berjangka, penasihat berjangka, atau pengelola sentra dana berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil dicabut. B. Wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, atau wakil pengelola sentra dana berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan pialang berjangka. C. Tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 bulan berturut-turut berdasarkan usulan atau permohonan perusahaan pialang berjangka, penasihat berjangka, atau pengelola sentra dana berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil. D. Wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, atau wakil pengelola sentra dana berjangka dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. E. Wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka atau wakil pengelola sentra dana berjangka dimaksud melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan atau F. Wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, atau wakil pengelola sentra dana berjangka dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Clearing Berjangka, atau Bapepti. Pasal 169. Bursa berjangka yang tidak menyimpan dana kompensasi dalam rekening terpisah pada bank yang disetujui Kepala Bapepti dikenai denda administratif paling banyak Rp500 juta. Pasal 170. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, sanksi denda administratif dapat dikenai kepada setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 paling banyak Rp50 juta, Rp50 juta bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp100 juta, Rp100 juta bagi pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Pasal 171. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepti. Pasal 172. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 13. Ketentuan peralihan. Pasal 173. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai modal disetor bursa berjangka dan modal disetor lembaga clearing berjangka wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini paling lambat 1 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Bab 14. Ketentuan penutup. Pasal 174. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 175. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni tahun 2014. Presiden Republik Indonesia TTD Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia TTD Amir Syamsuddin. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 143.